ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum ilal akhiril ayah. Ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kepada kita untuk selalu membersamai kepemimpinan, membersamai ulil amri. Taatlah kalian, hai orang-orang yang beriman, kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Ayat ini diawali dengan panggilan kepada orang-orang beriman. Kenapa orang beriman itu dipanggil untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul dan juga kepada ulil amri? Karena salah satu kelebihan orang beriman itu adalah orang yang memiliki karakter ketundukan dan kepatuhan. Wa yusallimu taslima, kata Imam Ibnu Katsir. Maka setiap perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran yang selalu dipanggil adalah orang-orang beriman yang kaitannya dengan masalah-masalah perintah diniyah dan secara hukum. Kalau kita lihat hadirin, iman yang benar itu adalah iman yang memiliki tuntutan daripada melaksanakan keimanan. Maka ayat ini disebut pula oleh para ulama adalah muqtadayatul iman, yaitu tuntutan keimanan. Salah satu tuntutan keimanan yaitu adalah taat kepada Allah dan Rasul. Pasti taat kepada Allah dan Rasul itu adalah ketaatan yang mutlak, wajib hukumnya. Namun di situ diiringi dengan bahasa taat kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Sepakat para ulama, San'ani mengatakan ulil amri itu adalah kepemimpinan dalam Islam. Yang diwajibkan adalah mengenai bahasa harus punya kepemimpinan. Pemimpin itu harus hadir dan ada. Pemimpin itu harus hadir dan ada dalam kehidupan umat Islam. Hanya persoalannya adalah taatnya ini yang memang kita harus pahami. Taat kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan yang mutlak, wajib hukumnya. Tidak boleh dibantah, hak. Tapi taat kepada pemimpin itu adalah taat yang bersyarat, yang hukumnya adalah sunnah. Catatannya adalah selama memerintahkan kepada yang ma'ruf dan khair. Karena ada kaidah tidak boleh taat dalam hal maksiat. Itu kaidah, tapi tetap membersamai kepemimpinan karena memang ayatnya seperti itu. Pemimpin adalah sosok yang memang dihadirkan oleh Allah dan Rasulnya yang ada di dalam kehidupan ke orang-orang yang beriman. Ada sebuah hadis yang memang hadis ini mungkin harus kita pahami bahwa eksistensi keberadaan seorang pemimpin itu adalah disandingkan dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang taat kepadaku, waman atau ani pakot atau Allah. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Waman aso'ani pakot asa Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia bermaksiat kepada Allah. Waman atau amri, barang siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka dia taat kepadaku. Pakot atau ani, Masya Allah. Taat kepada pemimpin disandingkan, diibaratkan seolah-olah dia taat kepada Rasulullah. Coba bayangin kalau kita nggak taat kepada kepemimpinan, berarti kita bermaksiat kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kembali kepada persoalan surat An-Nisa ayat 59. Sosok daripada keberadaan pemimpin itu wajib, tidak boleh tidak. Dan selalu kita harus membersamai dan memang harus diadakan. Tapi bicara ketaatannya itu. Ayat ini saudara, ada penguat daripada penjelasan daripada ayat tadi yang dikutip di dalam kitab Majmu' Fatawanya Imam Ibnu Taimiyah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, Innallaha yardolakum salasan. Allah itu akan ridho dengan 3 perkara. Pertama adalah anta budullaha wala tusriku bihi syai'an. Engkau, kata Rasulullah, beribadah kepada Allah tapi tidak berserikat atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah ridho sama orang yang menjaga tauhidnya. Allah ridho sama orang yang ikhlas akidahnya. 1. Tapi tidak sampai berhenti di situ. Allah menyatakan akidah bersih, tauhid yang lurus pun juga harus bersambung. Harus memiliki yang namanya amalan yang lain. Apa itu? Antaqsomu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Hendaklah kamu berjamaah, berpegang teguh kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Jadi tauhid kita ini tidak akan bisa bermakna kalau kita tidak berjamaah. Disitulah Allah ridho. Tauhid dijaga. Kemudian hidup berjamaah pun juga dipelihara. Baru Allah ridho. Nah, yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antunasihu man walahu amrihi. Engkau harus menasehati terhadap orang-orang yang mengurusi urusan kamu. Nah, makna ini adalah engkau harus menghormati, membersamai, menghormati, memuliakan, atau memang kamu itu adalah memposisikan bahwa orang yang mengurus kamu itu adalah memang harus kamu hormati, membersamainya. Nah, ini gambaran. Jadi kalau bicara artinya ayat ini adalah dan hadis ini menjelaskan biar bagaimanapun kita tidak boleh istilahnya merendahkan, melecehkan kepemimpinan. Ada harus nasihati, mengkoreksi kepemimpinan jika memang kita hidup dalam sebuah komunitas berjamaah. Nah, saudaraku, jelas bahwa Islam itu memang adalah agama yang menyuruh kita ini untuk selalu hidup berjamaah, punya kepemimpinan, taat kepada kepemimpinan selama yang diperintahkan itu ma'ruf, dan terus membersamainya sampai akhir hayat kita. Ada satu kutipan hadis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melepaskan tangannya, ketaatannya kepada pemimpin, maka dia nanti akan bertemu dengan Allah. Laqiyallahu la hujatallah. Dia bertemu dengan Allah itu tanpa hujah. Mudah-mudahan dengan adanya kita hidup berjamaah ini, dunia dan akhirat, mudah-mudahan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saudaraku, hadirnya kepemimpinan adalah hujah bagi umat Islam. Hujah di dunia sampai hujah di akhirat. Karena kehadiran sosok Nabi dan seterusnya sebagai pemimpin itu adalah takunu suhada'a 'alan nas, sebagai saksi buat seluruh manusia. Semoga bermanfaat dan Allah mudah-mudahan ridho bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.